Di psikis seseorang itu kalau sudah masuk ke suatu lingkungan, kekhawatiran dan ketakutannya lebih besar, cenderung nggak bisa berpikir, Mbak. Yang hanya ada meratap, ada mengeluh. Makanya kita bangkitkan gitu. Keberaniannya kita bangkitkan. Nggak usah takut dan nggak usah khawatir. Bahwa dunia itu tidak seseram apa yang kita bayangkan. Gitu. Yang harus ditanamkan ke diri teman-teman itu jangan pernah merasa takut. Karena apa orang takut? Yang pertama karena nggak mau belajar. Nggak ngerti aturan. Ya kan? Nggak tahu harus ngapain. Nggak ada yang bisa dihubungi untuk memberikan penjelasan. Sebenarnya rasa takut itu, jadi gini loh Mbak, pengalaman saya di Hong Kong, orang OS jadi paper bisa jadi permanen. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin, tapi itu terjadi. Orang di penjara, istrinya hamil, itu di penjara. Suaminya orang Hong Kong, meminta ditukar. Yang di penjara suaminya, istrinya hamil biarpun kondisinya di luar. Itu aja lo bisa. Iya. Itu artinya gini loh. Hong Kong masih punya rasa kemanusiaan. Imigrasi bukan tempat yang kejam. Ini yang harus ditanamkan. Makanya ini saya kontenin sekalian. Jadi jangan pernah takut. Jadi depend on officer. Jadi tergantung dari staffnya. Kan kayak gitu loh. Jadi ini nggak se-ekstrim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Suaranya pelan ya, Pak? Dalu. Waduh. Pakai dibahasani, Mbak. Aku nek dibahasani malah bingung, Mbak. Oh, nggih. Ngoko ae, Mbak. Nek gak ngono bahasa Inggris ae. Oh. Bahasa Inggris luwih keren. Nggih. Iki mboten YouTube kan lah ya. Tuh. YouTube, Mbak, pasti piye? Oh. Gak ada masalah, makanya jangan disebut nama, identitas dan apapun ya. Iya. Siap. Wes. Ya. Gimana? Ini loh Pak, ada yang namanya A, ini kan baru 4 bulan. Oke. Halo? Halo. Gimana? Jauh suaranya sampean. Jadi dari HP-nya jauh. Gimana? Pakai headset, tak cepat jalan headset. Enggak apa-apa ngomong. Yang penting jangan jauh-jauh. Nanti kalau headset kadang-kadang pakai gerubuk gitu kan. Iya. Nah, ini pas kan ini. Siap. Ya ada namanya A, ini kan baru 4 bulan ya Pak ya. Si Kucrut. Iya, si A ini baru 4 bulan di sini. Itu kan dari Indo. Terus itu kalau misalkan si A ini mau pindah PT apa pindah agen itu bisa apa enggak ya kira-kira ya Pak ya? Bisa dong harusnya. Enggak dikunci ya? Jadi tadi saya baca bahwa sebenarnya kunci mengunci itu tidak ada. Tapi kan sekali lagi ini kan sampean kan ngelihat perjanjian. Waktu berangkat itu kan ada sebuah kertas yang ditandatanganin, benar nggak? Iya. Nah, kertas itulah yang sebenarnya sebagai kunci. Dan semuanya teman-teman pada saat mau moto kertas itu kan nggak bisa. Nggak diperbolehkan. Dapat kopiannya pun nggak diperbolehkan. Benar nggak? Oh, itu yang pakai tulisan tangan itu ya? Ya, bisa. Saya nggak ngerti. Tapi yang jelas pada saat teman-teman mau berangkat itu selalu disodorin kertas itu gitu. Ada nggak tahu entah satu entah dua karena belum ada yang bercerita dengan saya. Jadi itu ditandatangani selain potongan ada sebuah kesepakatan A B C D E F G gitu loh. A sampai Z. Nah, ketika itu ditandatangani dan itu berbunyi seperti itu dan aku sendiri ini belum
belum terpecahkan karena belum ada yang cerita. Kalau toh pun sempat ada yang cerita, saya minta bukti kertasnya itu dari mereka nggak ada gitu loh. Nggak bisa, moto pun nggak boleh. Tapi gini aja, saya berkesimpulan, Ya, tidak ada masalah. Selama potongan sudah kelar, beres, maka iya. ya resikonya sekali lagi. Sampai pulang, balik Indonesia, kalau break, otomatis proses potongan lagi gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau sampean Oh, datang ke agent Hong Kong, nah ini enak kalau datang ke agent Hong Kong, kemudian ngobrol, cerita, kan kita mesti lihat kenapa kok break, kenapa kok interminate. Itu kita lihat dulu persoalannya. oh. Apakah Itu nanti gimana? itu tempatnya di mana itu ya? Tempatnya Bapak itu loh. Oh, kalau saya ya, sekali lagi saya Iya. sampaikan juga, saya nggak sama dengan Miss Yuni ya kan. Saya di Ah, Samsipo. Kebetulan agent saya oh. baru 2 bulan. Oh. Karena saya Kan berusaha. si Kenapa? Yuni itu. Kalau Miss Yuni di Sungguan. Saya tahu itu udah Heeh. pernah ke situ. Nggak usah disebut ya. Jadi Iya, saya iya. sebenarnya belum bikin konten di agent baru saya. Jadi Ah, bagi ah, kami ah. nggak ada masalah. Tapi ada Iya. yang karena Miss Uni kadang-kadang memproses di Indonesia itu diserahkan, tapi ya nggak apa-apa, dicoba aja. Kalau saya ya saya bantu, tapi ya kita datang ke kantor dulu, kita ngobrol dulu, kita diskusi dulu, bagaimana kondisinya mbaknya yang terakhir itu dimajikan seperti apa gitu loh. Oh, iya, iya. Sebabnya itu apa ya, Pak ya? Dia itu nggak pernah libur gitu loh. Nggak pernah libur. Nggak pernah libur atau kalau mau bayar apa potongan papa itu diantar sopir, ditunggu, diantar lagi balik rumah gitu. Dia nggak pernah libur gitu loh. Tapi disakiti nggak? Kalau disakiti sih enggak, cuman apa dia tuh badannya sekarang tuh Kurus. habis gitu loh. Oke. Jadi gini, karena ini bukan si korban, Mbak. Jadi saya hanya bisa memberikan saran ke sampean. Kalau Ya. yang ngomong si korban sendiri, saya bisa sampai sejauh mana penderitaannya dia, sampai seperti apa. Karena kalau peraturan kan jelas gitu. Jadi Ya. bisa jadi kan banyak majikan yang memang nyarinya yang nggak ngerti apa-apa, supaya dia mampu dan bisa berbuat bagaimana dan seperti apa ke teman-teman kan gitu toh. Nah, Iya, iya, yang iya. dikhawatirkan kan di situ gitu loh. Makanya kalau anaknya sendiri nggak lapor, saya itu bingung kondisi di majikan kayak apa. Terus bagaimana dapat selanya dia untuk berjuang gitu loh. Dan nggak boleh libur. Waktu itu sudah aku kasih nomornya Bapak. Kalau ada waktu saya suruh ngubungin Bapak sendiri gitu. Waktu itu. 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu. Apa kemarin itu udah aku kasih. Kalau ada waktu bagaimana bincang-bincang sama Bapak terus gimana solusinya apa gimana itu aku suruh tanya sendiri ke itunya orangnya. Itu. Terus gimana kalau misalkan pindah PT apa pindah Agent. agen, Ya. gimana gitu. Terus apa namanya itu kalau potongan berapa apa gimana itu kan apa namanya nggak tahu berapanya, nggak tahu, makanya tuh saya suruh ngomong sendiri, tanya sendiri, terus cari info, maksudnya info sendiri, terus udah kasih aku tahu nomornya, ya aku suruh hubungin kalau sudah ada waktu gimana gitu, waktunya kapan papa gitu kan, saya bilangnya gitu. Terus takutnya itu loh Pak, itu apa takutnya itu kalau sudah beratnya masuk agen lain apa PT lain, takutnya itu yang PT yang dulu itu kena kunci gitu loh, takutnya gitu nantinya gitu loh. Nggak usah. Jadi nggak usah ada pikiran ketakutan ya. Sekarang zamannya sosial media. Sekali lagi banyak teman-teman yang bisa diajak ngomong untuk urusan ini, diceritakan. Tetapi yang lebih penting memang pribadinya sendiri yang ngomong. Dan kalau memang
keinginannya mau balik atau seperti apa solusinya, kan sebaiknya memang dia sendiri yang ngomong. Karena saya sampaikan apapun cerita, karena sampai Nina adalah pihak yang ketiga, artinya Iya. penangkapannya dia, terus karena memang nggak ada waktu, masih baru, mau nggak mau tetap harus, saya lelah, saya kepingin ada istirahat, saya kepingin libur gitu kan. Jadi kalau misalnya potongan peraturan yang harus libur, saya bisa fotokan ke sampean, sampean bisa kirimkan ke dia untuk menunjukkan ke majikan untuk memulai belajar speak up, mulai belajar untuk berani menyampaikan gitu loh. Karena di peraturan ada, jadi kita sodorin peraturan bagaimana. Kalau enggak, nanti dia bisa telepon sendiri ke hotline-nya Lebor, kita juga bisa berikan konsultasi persoalannya dia, biar nantinya Lebor menjembatani, mengirim surat ke majikannya atau menghubungi majikannya. Tetapi sekali lagi, ketika Lebor sudah ngomong sama dia, dianya harus siap, harus ready apapun yang terjadi gitu loh. Karena namanya majikan kadang-kadang kan kayak gitu, seenaknya sendiri gitu loh. Nah, jadi itu yang harus kita sampaikan ke mbaknya. Yang jelas harus dikuatkan dulu untuk berani ngomong. Kalau mbaknya yang menderita, yang mengalami sendiri, tidak berbicara, jadi orang lain yang berbicara, kita pun nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita mau belain atau bagaimana, kamu siapa? Kamu apanya? Orang dia sendiri lo nggak ngomong. Nah, gitu kan kena kita, Mbak. Iya, Jadi, makanya tapi dia juga X kok dia. Padahal dia X. di psikis seseorang itu kalau sudah masuk ke suatu lingkungan, kekhawatiran dan ketakutannya lebih besar, cenderung nggak bisa berpikir, Mbak. Yang hanya ada meratap, ada mengeluh. Makanya kita bangkitkan gitu. Keberaniannya kita bangkitkan. Nggak usah takut dan nggak usah khawatir. Bahwa dunia itu tidak seseram apa yang kita bayangkan gitu. Yang harus ditanamkan ke diri teman-teman itu, jangan pernah merasa takut. Karena apa orang takut? Yang pertama karena nggak mau belajar, nggak ngerti aturan, ya kan? Nggak tahu harus ngapain. Nggak ada yang bisa dihubungi untuk memberikan penjelasan. Sebenarnya rasa takut itu muncul karena itu. Ya, makanya terus itu gitu, gimana? Iya, terus dia tuh takutnya itu kalau misalkan keluar dari situ, nanti takutnya majikan itu ngasih surat macam-macam ke imigrasi. Itu takutnya juga dia mau melangkah itu juga ya tertekan. Iya, mau melangkah juga takut kalau majikan ngasih surat ke imigrasi yang macam-macam, takutnya dia nggak bisa proses lagi gitu loh. Dia takutnya juga kayak gitu. Pastikan aja bahwa tidak ada orang nggak bisa proses selama dia tidak ada catatan kriminal, tidak ada penipuan. Kalau cuma rekor dari majikan itu bisa mentah. Jadi gini loh, Mbak, pengalaman saya di Hong Kong, orang OS jadi paper bisa jadi permanen. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin, tapi itu terjadi. Iya. Orang di penjara, istrinya hamil, itu di penjara. Suaminya orang Hong Kong, meminta ditukar yang di penjara suaminya, istrinya hamil biarpun kondisinya di luar. Itu aja lo bisa. Iya. Itu artinya gini loh, Hong Kong masih punya rasa kemanusiaan. Imigrasi bukan tempat yang kejam. Ini yang harus ditanamkan. Makanya ini saya kontenin sekalian. Jadi jangan pernah takut. Jadi depend on officer. Jadi tergantung dari staffnya. Kan kayak gitu loh. Jadi ini nggak se-ekstrim gitu. Hong Kong ini kan sampai aja betah dan kerasan loh ya, bener nggak? Iya, Pak. Dan hal yang dilakukan teman kita yang kayak gitu itu bukan kriminal. Jadi di imigrasi itu akan menjelaskan di mana bahwa mungkin dengan majikan ini nggak cocok, dikasih kesempatan majikan yang kedua. Ternyata majikan kedua nggak cocok. Kedua nggak cocok artinya berarti anaknya yang bermasalah. Jadi ada beberapa kasus mana break itu dia keluar visanya. Tapi sekali lagi, karena orang-orang agent, ya kan, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang punya berkepentingan,
itu kayak membuat sebuah ancaman dan intimidasi sehingga kita itu harus pasrah dan nurut. Gitu loh Mbak, ya. Mohon makanya ini, itu pada takutnya itu loh. Makanya gini. Takutnya itu kan kadang agen kan ngasih gini. kayak ngancam ya, ngacam cara langsung sih enggak, cuman kayaknya menakut-nakuti gitu loh, kayak mematahkan semangat gitu loh. Iya, itu sebenarnya kena pasal loh kalau kita bisa buktikan. Jadi mengintimidasi kita. Takutnya ya kayak gitu. Oke, gini aja, kita nggak akan ada selesai membahas ini karena sekali lagi saya tidak yang bersangkutan. Video ini nanti sampean lihat saya up, kasih ke temennya. Iya. Jadi sampean perhatikan ketika sudah naik, sudah di up, sampean kasih ke temennya. Ini loh aku bicarain tentang kamu. Jadi sampean tinggal aja ngomong kayak gitu. Jadi biar dia itu punya kekuatan gitu loh. Karena saya nggak bisa ngomong sama dia kan. Kalau saya ngomong sama dia mah ya oke-oke aja, langsung tak kasih kekuatan yang semampu saya gitu loh, memberikan dukungan. Jadi sekali lagi pelajaran yang bisa kita ambil pembicaraan kita kali ini, jangan pernah ada rasa takut ketika kita tidak melakukan kriminal. Oh iya, berarti kalau misalkan break terminate apa itu masih bisa, misalkan pulang Indo masih bisa turun, mungkin majikan ngasih surat bagus, bisa nunggu di sini gitu ya Pak ya? Harusnya bisa. Saya kasih tahu sama Ibu ya, saya jadi turis 23 bulan di Hong Kong. Iya. Coba bayangkan, itu sesuatu yang dianggap mustahil, tapi saya bisa. Jadi dalam artian begini loh, Hong Kong tidak se ekstrim apa yang kita bayangkan. Iya Pak ya. Ya? Ya benar. Kadang agen kayak ngomongnya kayak gitu. Nanti kitanya yang nggak tahu apa-apa kan juga takut nggak bisa kesini, nggak ini nggak itu, jadinya takut gitu loh. Jadi makanya kalau yang ini apa namanya, yang mentalnya agak ini drop gitu aja kalau dikasih tahu agen ini itu. Kadang ya gitu. Takut gitu. Takut gitu. Jadi seperti itu aja ya Mbak. Nanti konten ini segera saya naikkan, sampaikan ke dia. Ini aku bahas kamu di konten ini. Coba kamu dengerin. Iya, makasih Pak, makasih. Terima kasih juga. Saya terima kasih juga. Saya terima kasih sampean mau membela teman sampean, kawan sampean. Mudah-mudahan sampean bisa menyemangati dan tetap berteman baik, dan jangan sampai nanti eker-ekeran urusan hutang dan sembarang kalir kan. Please tolong kita bantu kawan-kawan kita sebisa dan semampu kita saja. Nggak perlu ada sesuatu yang kita paksakan. Iya, makasih Pak. Sehat selalu Mbak ya. Terima kasih, semangat gitu aja. Oke teman-teman, sekali lagi ya, kita banyak teman-teman yang merasa terintimidasi, ketakutan dan tidak berani bersuara. Jadi harapan saya dengan konten ini menambah keyakinan teman-teman, memberikan kekuatan buat teman-teman semuanya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan di dunia ini ketika kalian tidak berlaku salah. Ketika kalian tidak menyalahi aturan, jangan pernah takut dan khawatir. Di blacklist, ditakut-takut tidak bisa masuk dan visa tidak turun, itu sebuah ilusi dan permainan saja. Sebelum kita menyatakan bahwa memang kita nggak bisa, sudah apply dan terbukti, barulah itu kita katakan. Tapi selama usaha kita masih kita lakukan, selama nafas masih berhembus dan kita masih punya kekuatan, keyakinan dan harapan, jangan ada yang mematahkan semangat kalian untuk berjuang memperbaiki kehidupan keluarga. Sekali lagi, kalian adalah orang-orang para jihad fisabilillah. Kalian berjalan di jalan yang benar, perjuangkan itu. Terima kasih dari saya. Silakan tonton konten saya berikutnya. Semoga memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.